Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di Encode Security. Teman-teman, pada video tutorial kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang firewall NAT. Nah, mungkin istilah NAT ini bagi teman-teman yang merupakan praktisi network di pekerjaannya masing-masing, mungkin istilah ini tidak asing, ya. Tentang apa itu NAT. Tuh, NAT. Nah, pada perangkat mikrotik ini NAT ini cukup penting ya, cukup penting konfigurasinya, karena dengan adanya rule ini, itu memungkinkan sekali, itu yang pada akhirnya membuat host yang ada di LAN itu, ini LAN, host yang ada di LAN itu bisa mengakses internet. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, sebenarnya NAT itu apa sih gitu? Nah, teman-teman ada banyak sebenarnya tutorialnya di internet. Nanti kalau ada teman-teman yang mau membaca-baca, ada banyak teman-teman juga bisa buka di Wiki Mikrotik. Wiki Mikrotik itu juga sudah menjelaskan tentang banyak parameter-parameter apa yang terdapat di dalam firewall NAT. Nah, tapi di sini saya tidak akan membahas untuk detailnya ya, terlalu semua parameter yang ada di dalam konfigurasi NAT itu. Saya hanya akan mungkin menjelaskan sedikit tentang NAT itu, korelasinya dengan apa, lalu seperti apa NAT itu bekerja, seperti itu. Nah, terlebih dahulu mungkin NAT itu adalah Network Address Translation. Ya, kepanjangan daripada NAT itu adalah Network Address Translation. Nah, ini NAT, Network Address Translation. Nah, teman-teman, sebenarnya gini, dulu jauh sebelum NAT ini akhirnya populer digunakan, teman-teman mungkin pernah dengar ya, korelasinya adanya apa sebenarnya yang melatar belakangi munculnya NAT itu. Jadi gini, korelasinya adalah dengan jumlah daripada IP version 4 public. Nah, ini korelasinya yang sejauh yang saya tahu. Nah, IP version 4 public itu kurang lebih jumlahnya adalah 4,2 miliar. Itu ya teman-teman, IP public nih, IP public. Artinya cukup terbatas. Kalau teman-teman melihat beberapa lembaga-lembaga survei penggunaan internet atau pengguna-pengguna internet ya, dari tahun ke tahun itu pasti grafiknya itu semakin hari semakin naik. Seperti itu teman-teman. Mungkin di tahun 90, tahun 95 gitu. Itu kenaikannya cukup signifikan. Seperti itu teman-teman. Nah, hubungannya apa? Nah, sekarang anggaplah, ini saya hapus dulu. Jika misalnya, ini saya sudah gambarkan topologi sederhana di sini. Jika misalnya ini ada banyak LAN di sini. Ini saya langsung gambarkan saja supaya akhirnya teman-teman bisa melihat bagaimana pentingnya sebuah NAT itu. Nah, di sini anggaplah ini adalah LAN 1, ini adalah LAN 2, ini adalah LAN 3, LAN 3, ini adalah LAN 4. Dan masing-masing LAN ini menggunakan IP dengan prefix /24. Ini /24, ini /24 juga, ini /24. Nah, kalau kita hitung, IP dengan prefix /24 itu totalnya, ini host yang usable ya, IP yang bisa digunakan untuk host itu jumlahnya adalah 254, ini juga 254, ini juga 254, ini juga 254. Artinya 254 kali ini kan 508 ya.
Ini juga 508. Berarti totalnya dari 4 segmen LAN ini, di sini butuh IP kurang lebih 1016 IP. Ini kebutuhannya, 1016 IP. Nah, bayangkan jika 1016 IP ini semuanya adalah IP publik. Artinya selain cukup mahal, itu ya teman-teman, selain cukup mahal, tentu ini mengancam merupakan sebuah ancaman secara tidak langsung bagi pengguna internet. Artinya akan ada titik di mana saat stok IP publik ini habis, terpakai semua 4,2 miliar ini, maka apa? Maka yang terjadi adalah akan ada user-user tertentu yang nggak bisa mengakses internet, gitu loh. Nah, oleh karena itu, disitulah muncul yang namanya NAT, Network Address Translation. Dengan adanya Network Address Translation pada router gateway di sini, itu memungkinkan klien pada segmen LAN ini memungkinkan mereka tidak harus menggunakan IP publik. Mereka bisa menggunakan segmentasi IP private. 192.168.20.1/4.20.1/24. Dengan IP private ini, akhirnya apa? Kebutuhan untuk 4 segmen IP ini, segmen LAN ini, itu terpenuhi. Nah, tapi ada pertanyaannya lagi. Pertanyaannya adalah, ini kan IP private. Gimana caranya ya IP private ini bisa mengakses internet? Bisa nggak sih? Ya, tentu jika tidak ada NAT, tidak bisa teman-teman. Kecuali kalau kita membuat yang namanya intranet. Artinya, router ini terisolasi, dia tidak bisa mengakses internet. Karena apa, teman-teman? Pada prinsipnya, IP private ini tidak di-routing secara langsung ke arah internet. Dia tidak ada akses lah, ibaratnya gitu. Misalnya kan ada Google ya di sini ya. Ini IP publiknya Google nih, misalnya ini Google. Ini Google, ini misalnya Detik, ini misalnya apa, website lain lah. Semuanya ada di internet. Dan semua server-server ini menggunakan IP public. Mereka menggunakan IP public. Nah, gimana caranya LAN 1, LAN 2, LAN 3, dan 4 itu bisa mengakses internet, sementara IP private ini tidak di-routing ke arah internet. Nah, tentu tidak bisa. Nah, teman-teman, disitulah kegunaan daripada NAT ini. Dengan adanya NAT pada router gateway di sini, itu memungkinkan router ini tidak harus memiliki IP sebanyak ini, IP public. Itu memungkinkan jika ada NAT. Gitu ya teman-teman. Nah, jadi dengan seperti itu, dengan adanya NAT, jika router ini support NAT, maka cukup antara sumber internet, misalnya anggaplah ini IP-nya adalah 10.19.1.1/30. Di sini adalah 10.19.1.2/30. Cukup. Nah, dengan IP ini, maka 1016 IP host di LAN-nya ini, ada 4 buah segmen LAN, itu bisa mengakses internet. Nah, tentu yang menjadi pertanyaannya, apa yang terjadi di proses ini antara ini, atau setidaknya di dalam router ini, apa yang terjadi saat klien-klien ini yang ada di LAN dengan IP private, itu pada akhirnya mereka bisa mengakses internet. Nah, yang dilakukan itu adalah router akan memproses ya sesuai dengan rule NAT yang di-define. Kan akan memproses
mentranslasikan, namanya juga translasi ya, network address translation. Jadi begitu misalnya klien yang ada di sini melakukan request, saya mau mengakses Google misalnya, dia sebut mau mengakses Google. Maka request itu apa? Request itu dibawa oleh IP ini ke arah internet. Karena apa? Yang terhubung secara langsung, yang dirouting ke arah internet adalah IP ini. Jadi, apakah Google, misalnya kan begitu ada request dari LAN ini, saya mau akses ke Google. Oke, diproses sama ini, lalu diteruskan dan tibalah, misalnya ini anggaplah ini ada koneksi, tibalah di Google. Maka apakah misalnya IP 192 ini yang dilihat? Misalnya 10.254. Tentu tidak, teman-teman. Yang sampai ke sini, yang mengantarkan request itu bukan. Tetapi yang diketahui adalah ini. Ini kan IP gateway-nya ya. IP gateway daripada request yang ada di sini. Ini IP gateway-nya. Maka yang diketahui adalah ini. Yang melakukan request Google itu bahwa ini. Akhirnya server di Google itu akan merespon dan memberikan paket. Diteruskanlah ke IP ini. Lalu, karena ini juga tahu bahwa yang melakukan request tadi itu adalah IP berdua, maka request yang tadi yang direspon sama Google itu diberikan lagi ke IP2, dan IP2 ini juga tahu bahwa sebenarnya yang request itu bukan saya, tapi yang request itu ada si 10.254 ini. Akhirnya paket-paket yang direspon oleh Google itu diteruskan sampai ke klien LAN. Begitu kurang lebih teman-teman penjelasan NAT itu ya. Jadi ada ada request dari IP private lalu ditranslasikan menggunakan IP public 10.19.1.1, lalu dia melakukan request ke Google. Ini Internet Cloud, ini Google. Nah, dia melakukan request, lalu Google memberikan respon. Ini kita bedakan warnanya. Google memberikan respon. Setelah itu diproses lagi, lalu dikembalikanlah requestnya itu ke IP ini. Nah, jadi itulah kenapa sangat memungkinkan klien-klien yang ada di segmentasi IP private itu juga bisa mengakses internet. Nah, tapi persyaratannya adalah router gateway yang di sini, gateway-nya LAN ini, itu support yang namanya NAT. Oke, jadi kurang lebih penjelasannya seperti itu, teman-teman. Nah, tentu yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kita melakukan itu. Nah, teman-teman, saya akan menjelaskan di sini. Menjelaskan ada dua, kalau yang saya ketahui di router mikrotik. Di router mikrotik itu ada dua metode dalam mikrotik ini melakukan translasi. Dan itu juga merupakan dua konfigurasinya. Itu ya. Yang pertama itu ada chain. Kalau di rule firewall mikrotik itu ada chain namanya. Chain, pertama chainnya apa? Source NAT, SRC NAT. Lalu apa? Action. Action yang pertama yang dilakukan adalah masquerade. Masquerade. Ini role NAT yang pertama. Lalu yang kedua apa? Chainnya sama. SRC NAT, source NAT. Lalu actionnya apa? Actionnya adalah source NAT juga. Source NAT. Nah, tentu pertanyaannya lagi, perbedaan actionnya di mana? Kenapa berbeda? Satu pakai masquerade, satu pakai source NAT. Nah, teman-teman, kalau masquerade itu lebih identik atau lebih sering digunakan jika IP public yang digunakan itu public dynamic. Ini yang lebih sering digunakan. Source NAT
Kita define out interface-nya yang mengarah ke internet, lalu kita set action-nya itu masquerade. Lebih sering digunakan dalam kondisi ini, public dynamic. Nah, yang satunya lagi dalam kondisi apa? Yang satunya lagi, jika IP public yang mengarah ke internet itu static. Karena apa? Dengan kita memilih action source NAT, ada tambahan parameter lain. Tambahannya apa? To address. Jadi di sini rule ini akan mencari address apa yang kita define di sini. Yang pasti di sini nggak mungkin kita define IP private ya. Pasti kita define di sini adalah IP public. Jadi misalnya change source NAT, di sini juga ada tambahan parameter, misalnya src address ya, source address. Kita bisa define 192.168.10.0/24. Itu actionnya source NAT dari mana? Nah, ke IP public yang static ini. Misalnya 182.17.180. Misalnya 200/24 misalnya. Nah, jadi ini ada dua bentuk rule NAT. Rule NAT yang memungkinkan untuk kita gunakan pada perangkat router mikrotik. Seperti itu ya teman-teman. Nah, perbedaannya saya sudah sampaikan bahwa yang rule masquerade ini lebih sering digunakan pada IP public yang sifatnya dinamik. Lalu yang satu lagi, action source NAT. Nah, karena kita source NAT, ya kan, maka ada tuntutan untuk memberikan satu parameter tambahan adalah to address. Source NAT-nya dari sumber mana? Di address mana? Nah, source NAT-nya dari sini. Jadi, kalau kita baca, kalau kita bahasakan, maka apa? Maka IP segmen ini akan mendapatkan translasi dari address mana? Dari address ini. Jadi ditranslasi oleh address ini. Jadi begitu ini melakukan request ke arah internet, yang muncul di internet itu adalah IP ini. Bukan IP ini teman-teman. Ini tidak muncul di internet. Tapi ini diproses internal di dalam internal router itu sendiri. Jadi ini internet ya. Internet. Ini ada request. Kan ada request. Lalu di sini di NAT. Nah, IP itu hanya diproses di sini, IP yang ini. Lalu yang keluar di sini adalah IP ini, ditranslasi. Nah, IP inilah yang melakukan request ke arah internet. Begitu internetnya memberikan respon, ini saya bedakan warnanya. Respon paket yang direspon oleh internet itu akan diterima pertama oleh IP ini. Lalu akan diteruskan kembali ke segmentasi private-nya. Misalnya IP 10.254 tadi, dia nge-request ke arah Google. Diproses ke sini, lalu di NAT, request keluar ke arah internet itu menggunakan IP ini, lalu begitu direspon, respon itu diterima oleh IP ini pertama. Setelah itu diproses oleh router dan diteruskan kembali ke segmentasi LAN. Oke, kurang lebih teman-teman seperti itu penggunaan pengertian dari NAT dan begitu cara kerjanya. Sekarang ayo kita langsung saja kita melakukan konfigurasi ya. Kita melakukan konfigurasi pada router mikrotik. Di sini saya sudah buatkan topologi sederhana, di mana di sini ada internet, di sini ada router yang menjadi gateway-nya si klien, dan di sini saya buatkan satu host. Nah, saya sudah melakukan konfigurasi teman-teman. Di sini saya sudah masukkan basic konfigurasi ya. Saya sudah masukkan IP address di ether 1, lalu saya sudah masukkan default root-nya. Ini saya sudah masukkan default root di sini. Lalu saya juga sudah masukkan DNS servernya. Hello remote request-nya sudah saya ini. Nah, sekarang coba kita tes untuk memastikan apakah router ini sudah bisa mengakses internet. Ping google.com. Oke.
router ini sudah bisa mengakses internet. Nah, selanjutnya yang kita lakukan adalah kita akan membuat rule NAT. Rule NAT untuk klien yang ada di LAN, ya, yang ada di Ether 5. Nah, sebelumnya kita harus tambahkan dulu IP address-nya. Kita tambahkan IP address-nya 192.168.10.1/24. Kita pilih interface-nya adalah interface 5 sesuai dengan topologi. Oke, jika sudah, kita klik IP, lalu kita masuk ke firewall, lalu kita masuk ke NAT. Nah, kita tambahkan rule NAT-nya ya. Kita klik add. Nah, di sini chain-nya adalah source NAT. Oke, chain-nya adalah source NAT. Lalu parameter kedua yang harus kita tentukan adalah out interface. Out interface ini itu hubungannya dengan apa? Hubungannya dengan interface yang mengarah ke internet. Nah, dari router ini, interface yang terhubung ke internet itu adalah Ether 1. Maka out interface-nya pada rule tadi, itu kita arahkan ke Ether 1. Ini out interface, kita arahkan ke Ether 1. Lalu, kita klik action, kita pilih masquerade. Ini rule NAT yang pertama ya, bentuk yang pertama. Kita klik masquerade, lalu kita klik apply, kita klik OK. Kita lihat kembali apakah rule-nya sudah tersimpan. Oke, sudah tersimpan. Nah, sekarang coba kita lakukan pengetesan apakah rule NAT ini berjalan. Oke, sekarang saya coba untuk melakukan ping. Saya coba untuk melakukan ping dengan source address adalah IP gateway di Ether 5 ya. Ping google.com. Source address-nya adalah 192.168.10.1. Kita kasih aja count-nya 5. Oke. Replay. Sekarang kita buat. Kita lihat perbedaannya. Jika rule NAT ini saya matikan, apakah saya ngeping dari source address itu bisa? Oke, ini saya matikan. Lalu saya coba tes ping lagi. Oke, teman-teman bisa lihat ya. Teman-teman bisa lihat. Tadi saat saya melakukan, saya mengaktifkan rule NAT-nya, begitu saya ngeping, melakukan ping, dengan source address-nya adalah IP gateway daripada LAN yang terhubung di Ether 5, itu hasilnya saya bisa mengakses internet. Nah, disinilah proses terjadinya translasi itu, teman-teman. Jadi, IP ini kan tidak dirouting ke arah internet ya. IP ini tidak dirouting ke arah internet, tapi tadi begitu saya ping dari IP ini, ternyata dia bisa. Nah, bagaimana caranya bisa? Iya, dia bisa. Kenapa? Di situ terjadi proses yang namanya translasi. IP ini melakukan request, lalu begitu request yang diterima oleh router, diperiksa dan diteruskan ke arah luar, ke sini, ke out interface Ether 1, di mana Ether 1 itu IP-nya ini. Jadi request yang keluar, begitu dia melakukan request, bukan IP yang ini, bukan IP 10.1, tapi yang keluar itu adalah IP 180.100. Begitu ya teman-teman. Nah, itu model NAT yang pertama. Coba kita buat rule NAT yang kedua. Oke, kita buat rule NAT yang kedua. C-nya sama, source NAT. Lalu out interface-nya juga sama, Ether 1. Action-nya kita ubah menjadi source NAT. Nah, di sini yang saya bilang tadi, jika kita menggunakan source NAT di action, maka ada satu tambahan parameter lagi, yaitu adalah to address. Sumber translasinya itu lewat address mana? Nah, ini kita define. Kita menggunakan IP yang ada di sini. Oke, 173.223.180.100, teman-teman. Kita klik apply, lalu kita klik OK. Sekarang coba kita tes ping lagi ya, dengan source yang sama ya, dari client LAN ini. Kita enter. Oke, masih time out. Sebentar. Oke, sudah replay. Tadi masih proses. Sekarang sudah replay ya teman-teman. Jadi antara rule NAT yang pertama dan yang kedua, jadi perbedaannya di situ ya teman-teman ya. Perbedaannya di situ.
eh apa namanya ini, tapi kenapa nggak lancar ya? Sebentar, mungkin ini masalah simulator saya ini kayaknya. Iya, ini masalah. Nah, kan kadang bisa, kadang enggak. Ya, ini bisa. Intinya adalah konfigurasi ini sebenarnya udah jalan. Nah, sekarang kita lihat lagi, ini kita matikan. Apakah pingnya bisa? Tuh, teman-teman bisa lihat. Kalau tidak ada rule NAT, maka klien yang ada di LAN itu tidak bisa mengakses internet. Kenapa? Ya, karena IP private itu tidak bisa terhubung secara langsung ke internet. Dia membutuhkan role yang namanya NAT untuk melakukan translasi, sehingga request yang berasal dari LAN itu diteruskan oleh IP public yang mengarah secara langsung ke internet. Oke? Seperti itu ya teman-teman. Jadi dengan seperti itu, dengan begitu, tutorial kali ini sudah selesai. Begitulah cara sederhana dua cara kita melakukan konfigurasi NAT pada router MikroTik. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, silakan dibagikan. Jika teman-teman belum melakukan subscribe, jangan lupa di subscribe, diaktifkan tombol loncengnya, supaya saya semakin semangat untuk membuat tutorial-tutorial selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman di tutorial selanjutnya. Salam teknologi.